Baik. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih banget rekan-rekan tadi sudah ada yang join dari jam setengah 5 dan saya minta maaf sekali lagi karena telat 30 menit karena memang saya harus mengupdate present meeting sore. Jadi saya minta maaf karena telat. Tapi saya komit untuk bisa hadir di tengah teman-teman di sore hari ini. Karena mengingat di minggu depan itu tanggal 1 hari buruh dan Labor Day ya, tanggal 1 Mei dan hari libur. Sehingga kita kemungkinan tidak ada kelas di minggu depan. Nah, rekan-rekan semua, saya coba lanjutkan kegiatan perkuliahan kita. Materinya sudah terlihat, Cindy atau Ade? Materinya sudah terlihat, Nanda? Udah, Pak. Ya, saya izin lanjutkan. Rekan-rekan semua, jadi pertemuan di hari ini adalah pertemuan ke-10 mata kuliah Cyber Security Management tanggal 24 April 2025 ya. Nah, di minggu lalu saya memberikan assignment ke rekan-rekan semua untuk memberikan penjelasan terkait case 5 kebocoran pelindungan data pribadi di Indonesia ataupun di luar negeri. Dan dibuat dalam bentuk 5 slide dan dijelaskan dalam bentuk video dan diupload di YouTube ya. Minggu ini semestinya yang harus present Lintang Ayu Sukmajati, Raka Wala Tama Putra ya. Namun karena mengingat tadi harusnya bisa present karena waktunya mepet ya. Jadi saya minta maaf untuk Lintang dan Raka. Next mungkin ada lain kesempatan untuk saya berikan tugas presentasi ya. Jadi saya izin langsung masuk ke materi untuk kegiatan perkuliahan kita sore ini ya. Terima kasih yang sudah mensubmit tugas juga ya. Ada beberapa orang saya cek tidak mensubmit tugas. Ada Vinky, ada Gilbert Immanuel, dan Imam Faris Raihan. Buat rekan-rekan yang sudah mensubmit sesuai jadwal, saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga ini jadi penyemangat juga buat yang lain yang nggak buat tugas, bisa membuat tugas setiap minggu ya. Jangan tugasnya jangan sampai kosong, dan ini membuat nilai teman-teman kosong untuk tugas ya seperti itu. Oke, saya langsung melanjutkan topik perkuliahan kita untuk hari ini di pertemuan ke-10. Nah, pertemuan ke-10 ini setelah UTS, jadi saya akan coba memberikan insight ya terkait aspek legal dalam cyber security ya seperti itu. Ya, saya minta waktu pindah bentar saya. Oke, baik. Saya lanjutkan rekan-rekan semua. Hari ini terkait topik perkuliahan aspek legal cyber security ya. Jadi ini mengingat materi ini sangat penting, makanya saya coba pilih dan saya sampaikan ke rekan-rekan semua karena kalau yang berhubungan dengan kejahatan cyber, pasti berhubungan relate to aspek legal atau aspek hukum yang harus kita ketahui bersama. Nah, kita sebagai mahasiswa prodi digital, kita harus juga sedikit mengetahui undang-undang yang mengatur terkait legal di serangan cyber yang mungkin bisa menjadi referensi buat teman-teman. Ternyata kita juga di Indonesia sudah ada aturan yang dibuat untuk mengatur aspek legal di kejahatan cyber ini ya seperti itu. Nah, mungkin teman-teman sudah pernah dengar Undang-Undang ITE ya. Jadi ketika apalagi pas zaman kemarin lagi riuh panas ya, misalnya zaman Pilpres, kemudian dan lain sebagainya, mungkin banyak black campaign dan lain sebagainya ya.
Sehingga ini diatur untuk kita dalam memberikan komentar, kemudian memberikan informasi, kemudian hoax dan lain sebagainya, sehingga ini bisa menjamin informasi yang ada di internet itu adalah benar. Jadi jangan sampai kita menyebarkan isu atau hoax, fitnah, isu yang tidak benar, isu bohong, sehingga kita bisa dituntut secara hukum ya seperti itu. Nah, rekan-rekan semua, di cyber security ya di Indonesia sendiri kita diatur dalam Undang-Undang ITE ya, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, atau ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, di mana undang-undang ini mengatur mengenai informasi dan transaksi elektronik dan teknologi informasi secara umum ya. Jadi undang-undang ini mengatur dan sebagai acuan hukum ya, yurisdiksi ya, untuk seorang seorang ya, setiap orang yang melakukan perbuatan hukum ya seperti itu. Jadi selama mereka berada di wilayah yurisdiksi Indonesia dan mereka menyebarkan informasi bohong dan lain sebagainya, mereka bisa dituntut secara hukum. Kemudian latar belakang adanya Undang-Undang ITE ini yang pasti yang pertama ya, di negara ini undang-undang ini berlaku untuk semua masyarakat, baik pelanggaran itu ya, pelanggaran itu pemerintahan ataupun masyarakat umum. Kemudian Undang-Undang ITE ini dibuat berdasarkan musyawarah mufakat untuk melakukan hukuman bagi para pelanggar terutama di bidang informasi teknologi elektronik. Nanti mungkin saya akan tampilkan beberapa contoh, mungkin orang-orang yang mungkin pernah tersandung kasus Undang-Undang ITE. Jadi ini bisa menjadi referensi buat kita, teman-teman masuk ke dunia digital, teman-teman membuat akun sosial media ya, ada nama lengkapnya, kadang teman-teman memposting fotonya ya, kuliah di mana ya, tinggal di mana. Nah, teman-teman harus hati-hati, jangan komen sembarangan, jangan membuat posting sembarangan yang tidak benar, karena kita ancamannya adalah hukum. Jadi teman-teman harus berhati-hati untuk itu. Kemudian cybercrime ya, cybercrime ini sebenarnya apa sih ya cybercrime ini ya? Nah, cybercrime ini adalah suatu activity atau kegiatan yang berupa kejahatan di dunia komputer atau jaringan komputer. Jadi ya bisa seperti penipuan lelang secara online, pemalsuan cek ya, penipuan kartu kredit, penipuan identitas, pornografi anak dan lain sebagainya. Jadi cybercrime ini ya kita interpretasikan bahwa kejahatan yang terjadi di dunia maya ya seperti itu. Penipuan ya, kemudian juga termasuk penyebar isu hoax ya, mempublish data-data informasi pribadi seseorang, itu juga termasuk kejahatan atau cybercrime ya di dalam dunia digital. Nah, jenis-jenis cybercrime sendiri ini yang pertama itu ada carding. Jadi kita membobol kartu kredit atau kartu debit orang lain yang diperoleh secara ilegal dengan mencuri data-data di internet ya. Misalnya teman-teman ya bertransaksi di eBay ya menggunakan kartu kredit, kemudian kartu kreditnya dibobol ya karena eBay datanya bocor ya, teman-teman dapatlah ya nomor transaksi kartu kreditnya. Nah, teman-teman akhirnya tagihannya membekak, itu tiba-tiba muncul ya. Ini bisa menjadi perhatian bahwa ketika teman-teman belanja secara online itu mungkin bisa berhati-hati untuk tidak sembarangan memasukkan nomor debit ataupun nomor kartu kredit di online, karena ini bisa menyebabkan teman-teman bisa dicuri datanya sehingga mengakibatkan teman-teman mengalami kerugian secara materi seperti itu. Kemudian ada juga terkait hacking, jadi kegiatan menerobos program komputer milik orang lain ya. Juga ini mungkin teman-teman sering ya dengar ada hacker yang gemar mengoprek komputer dan ahli bisa menembus jaringan tertentu, security tertentu, firewall tertentu, internet tertentu ya di suatu komputer milik orang lain atau suatu perusahaan ataupun organisasi, kemudian membuat down ataupun mengambil database perusahaan tersebut dan meminta imbalan tertentu terhadap perusahaan tersebut ya, misalnya beberapa waktu yang lalu terjadi kejadian ada server misalnya di BSI misalnya ya, Bank Syariah Indonesia tiba-tiba dibobol, kemudian mereka minta
berapa ratus miliar gitu ya untuk menyerahkan eh, kunci enkripsi yang mereka kunci, misal seperti itu ya. Kemudian ada juga cracking. Nah, cracking ini adalah hacking untuk tujuan jahat ya. Jadi black hat hacker ini, yang si hacker jahat ini, mereka bisa juga mengambil kartu kredit, kemudian ini ya mengambil data-data orang lain gitu ya, sehingga bisa bisa membahayakan orang lain ya. Seperti Bjorka beberapa waktu lalu, mereka membocorkan data informasi para pejabat ya, diinformasikan sampai alamat rumah, nomor handphone, nama keluarga dan lain sebagainya, sehingga tentunya juga bisa membahayakan orang lain seperti itu. Kemudian ada juga namanya defacing, jadi kegiatan mengubah halaman website pihak lain. Tindakannya ini semata-mata iseng ya. Misalnya contohnya ya, mungkin teman-teman pernah dengar atau pernah lihat websitenya, misalnya pemerintah ya, biasanya banyak tiba-tiba ditembus, kemudian dibuat status aneh-aneh gitu ya. Itu sering-sering terjadi. Kemudian ada phishing. Nah, ini yang teman-teman harus hati-hati. Jadi phishing ini biasanya mereka memberikan link tertentu di suatu email. Kemudian teman-teman diminta untuk mengklik link tersebut, di input user password, dan tiba-tiba user passwordnya tersave oleh mereka dan bisa digunakan oleh mereka untuk login di halaman tertentu. Dan ini juga bisa menjadi sangat bahaya karena terkait data-data user password rekan-rekan semua seperti itu. Kemudian spamming ya, spamming adalah pengiriman berita atau iklan lewat surat elektronik yang tak dikehendaki ya. Jadi kita misalnya tiba-tiba menerima email, Anda mendapatkan undian misalnya ya, atau dan lain sebagainya. Ini mohon berhati-hati juga. Jadi teman-teman ya, agar emailnya juga bisa aman, terkendali, juga hati-hati dalam mengklik link informasi tertentu. Kemudian ada juga malware. Nah, malware ini adalah program komputer yang mencari kelemahan suatu software. Jadi diciptakan untuk membobol atau merusak suatu software atau operating system ya. Saya pada saat menggunakan Windows pada zaman kuliah juga sering sekali tiba-tiba mengklik link tertentu atau aplikasi tertentu, tiba-tiba OS-nya korup ya, kita harus install ulang ya. Mungkin teman-teman pernah ngerasain mahasiswa ya. Jadi kita harus hati-hati ya, banyak sekali di internet ataupun misalnya teman-teman dari warnet ataupun dari ini ya, membuka link-link tertentu yang tidak diinginkan, tiba-tiba data-data kita hilang ya, ini mohon berhati-hati. Nah, ini contoh defacing ya, pemasuk kartu kredit ditangkap di Cipulir ya. Jadi dari Tempo, Subdit Reserse Mobil, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro menangkap Imam Sujanji 30 tahun karena diduga memasukkan kartu kredit ya. Jadi dia melakukan pemasukan kartu kredit untuk belanja secara online dan lain sebagainya. Kemudian ada juga contoh kasus lainnya, hacking ya. Jadi Sony Pictures Entertainment itu terjadi ya, di mana eh, karyawan perusahaan perfilman itu, Sony Picture Entertainment, menemukan sebuah gambar tengkorak warna merah muncul di komputer-komputer mereka ya, seperti itu. Jadi tiba-tiba di komputer-komputer kantor mereka, mungkin karena ada bug atau celah di jaringan intranet mereka, internet kantor mereka, sehingga si hacker bisa masuk dan membuat suatu postingan di komputer mereka yang tentunya berarti komputernya terjangkit virus ataupun dimasuki oleh orang yang tidak dikehendaki seperti itu. Kemudian kasus cybercrime berikutnya adalah cracking, di mana cracker remaja yang telah meraup 1,8 triliun. Jadi FBI bekerja sama dengan polisi di Belanda dan polisi Australia menangkap seorang cracker remaja yang menerobos 50.000 komputer dan mengintip 1,3 juta rekening berbagai bank dunia ya. Jadi crackernya bernama Owen Thor Walker yang meraup uang itu hampir 1,8 triliun. Jadi masih kelas 3 apa, masih ini ya, SMA, namun sudah berbuat kriminal di dunia maya seperti itu. Kemudian selanjutnya defacing ya. Kasus di KPU, ada tiba-tiba websitenya kontennya dirubah. I love Rani Yahna Oktaviana ya, Ren itu rumah kamu pindah kemana sih? Aku nggak tahu kamu sekarang pindah rumah kemana. Ini adalah contoh website government, ke website pemerintah KPU dibobol oleh defacing ya, hacker, kemudian mengubah websitenya dengan konten yang sebenarnya nggak penting gitu ya, seperti itu.
Kemudian phishing pada banking BCA ya. Jadi tahun 2001 terjadi kasus pembobolan internet banking milik Bank BCA. Kasus tersebut dilakukan oleh mantan mahasiswa ITB ya. Jadi websitenya seolah-olah mirip, ternyata linknya salah dengan sama yang linknya ini ya tampilnya sama persis seperti situs internet banking BCA ternyata salah sehingga user password pelanggan masuk ke website si pembobol dan bisa digunakan untuk melakukan transaksi seperti itu. Kemudian juga ada akses ini ya, ada kasus cybercrime lainnya yaitu spamming di mana ada pria 23 tahun jadi raja spam dunia di mana si FBI Amerika Serikat mulai memburu Oleg Nikolenko ya pemuda asal Rusia umurnya 23 tahun yang diduga menjadi dalang serangan mega di botnet tahun 2009 ya. Jadi mengakibatkan terinspeksilah sekitar 500.000 komputer di dunia ya dan mengirimkan email sampah hingga miliaran per hari. Luar biasa ya seperti itu. Kemudian malware lainnya ada kasus di Microsoft di mana PC-PC atau personal komputer itu merek terkenal itu kena malware ya, termasuk seperti Acer, Asus, Dell, HP, Lenovo ataupun Samsung terinfeksi perangkat rusak ya dan sering disebut malware, malicious software yang disebabkan menginstal Windows bajakan ya. Banyak sekali ya, termasuk kita banyak sekali menginstal Windows bajakan sehingga terjadi kebocoran, mereka terkoneksi dengan internet dan mereka kena malware, datanya hilang seperti itu. Nah, kemudian faktor kenapa terjadinya cybercrime ya di dunia ya. Yang pertama mungkin bisa dibuat Jihan. Oke, saya lanjutkan. Jadi penyebab terjadinya cybercrime ini yang pertama akses internet yang tidak terbatas ya. Jadi setiap hari kita semua di sini termasuk saya mengakses informasi lewat sosial media, website ya. Kemudian kadang kita ngeklik link-link tertentu, apalagi banyak misalnya teman-teman nonton film di apa di layar kaca 21 dan lain sebagainya yang gratisan ya ternyata di sana banyak link-link phishing yang harus hati-hati kemudian mengakses VPN ya virtual private network ya. Nah itu kita juga banyak juga ya untuk mereka bisa masuk ke data-data kita jadi mohon berhati-hati. Kemudian juga yang kedua itu kelalaian penggunaan komputer ya bahkan somehow user password kita user email kita, passwordnya adalah ulang tahun, nama, dan lain sebagainya mengakibatkan bisa dibobol oleh orang lain. Kemudian yang ketiga adalah mudah dilakukan dengan alasan keamanan yang kecil dan tidak diperlukan peralatan yang super modern yang tadi membobol password gitu contohnya. Kemudian yang berikutnya adalah para pelaku merupakan orang yang pada umumnya cerdas, mempunyai rasa ingin tahu yang besar dan teknologi komputer. Kemudian sistem keamanan jaringan yang lemah, ya ini bisa terjadi, apalagi ya ini ya, banyak perusahaan-perusahaan government yang memang tidak memiliki tim IT yang kuat, sehingga banyak hacker yang bisa berhasil menyerang government seperti itu. Visa defacing websitenya pemerintah dan lain sebagainya. Jadi memang harus benar-benar berhati-hati agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti ini. Kemudian juga kurangnya perhatian masyarakat. Masyarakat masih menganggap kalau misalnya komputernya install ulang atau kena virus itu masih hal yang biasa. Mereka belum belum merasakan kalau misalnya hilang uang secara fisik baru mereka misalnya kecopetan ya, mungkin itu mereka akan baru merasakan bahwa itu kejahatan. Tapi kalau misalnya kejahatan cyber mereka belum menyadari bahwa dampaknya sebenarnya sangat luar biasa juga. Kemudian penanggulangan terhadap terjadinya kejahatan cyber yang bisa tentunya dilakukan preventif pencegahan. Jadi pada saat teman-teman bergabung di suatu entitas bisnis, perusahaan ataupun membangun suatu bisnis dan tentunya sudah berhubungan dengan teknologi, membangun sistem aplikasi yang harus dilakukan yang pasti yang pertama melindungi komputer semua karyawan gitu ya. Jadi mereka harus menggunakan misalnya Windows-nya original, kemudian menggunakan antivirus ya, kemudian menggunakan firewall dan lain sebagainya sehingga komputernya itu aman gitu ya. Kemudian melindungi identitas baik itu identitas karyawan, user, password maupun data-data si pelanggan kita, nasabah kita seperti itu. Kemudian juga up to date ya, mungkin kita bisa
update Windows terbaru, kemudian antivirus terbaru, kemudian juga amankan email ya. Jangan mengklik link tertentu sehingga kita kena hack gitu ya email kita ya dari phishing seperti itu. Kemudian melindungi account ya, user passwordnya juga harus hati-hati, bisa menggunakan karakter ya, huruf, angka, eh, di nominasi juga ada misalnya ada pagar dan lain sebagainya biar lebih secure dan aman, tidak berbagi user password juga sehingga tidak terjadi kebocoran. Kemudian membuat salinan, ya ini juga penting. Bagaimana dengan adanya kita mengopi data kita, misalnya teman-teman membuat skripsi, datanya disimpan di cloud ya misalnya di OneDrive ataupun di Google Drive ataupun di iCloud sehingga pada saat laptopnya crash, laptopnya kena virus, laptopnya kebakar atau laptopnya kena minuman, tiba-tiba motherboardnya rusak ya, teman-teman bisa tetap mendapatkan datanya karena sudah disimpan juga di cloud ya seperti itu. Itu pentingnya luar biasa. Kemudian cari informasi kita juga harus aware. Nah, untungnya teman-teman kan di sini belajar mata kuliah ini yang mungkin di kampus lain atau di jurusan lain tidak belajar, yang harapannya bisa membuka mindset teman-teman untuk bisa berhati-hati terhadap kejahatan cyber, tidak menginstal aplikasi sembarangan, lihat reviewnya dan sebagainya. Nah, kemudian untuk di Indonesia sendiri Undang-Undang ITE ini yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Internet dan Transaksi Elektronik di mana pasal 27 menyatakan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik, jadi menyebar data informasi dan melanggar kesusilaan, ya misalnya video porno, foto dan lain sebagainya ya, itu mendapatkan ancaman pidana pasal 45 ayat 1 KUHP ya, pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Kemudian pasal 28 Undang-Undang ITE tahun 2008 bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan, artinya menyebar info hoax ya di media sosial dan lain sebagainya, itu bisa dituntut karena merugikan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Dan yang terakhir pasal 29 Undang-Undang ITE tahun 2008 bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi dan dokumen elektronik berisi ancaman, kita misalnya awas kau yo kaget balik kena ini misalnya ya di kekerasan atau menakut-nakuti, itu bisa, atau cyber stalking ya, bisa diancaman pidana ya, di mana bisa ancaman pidana paling lama 12 tahun dan denda paling banyak 2 miliar rupiah. Jadi memang teman-teman ya ingat, tanganmu harimaumu. Jadi buat netizen-netizen yang budiman, teman-teman yang belajar saat ini hati-hati, jangan membuat komentar yang aneh-aneh di internet. Apalagi kita menggunakan akun asli dan lain sebagainya, yang mohon berhati-hati, tidak menyebar informasi hoax, informasi bohong ke publik karena ini bisa mengakibatkan ancaman pidana ya. Untuk kita bisa pahami bersama, kita harus bijak dalam menggunakan media sosial, dan harus hati-hati untuk menjaga user password dan akun kita sehingga kita juga aman dalam menggunakan internet sehat seperti itu. Kemudian juga ada pasal 30 Undang-Undang ITE tahun 2008 yang mengenai setiap orang yang sengaja tanpa hak untuk melawan hukum mengakses komputer dengan melanggar, menerobos ya seperti aksi cracking, hacking atau illegal access, itu bisa dituntut ya dengan pidana 8 tahun atau denda 800 juta rupiah. Kemudian pasal 33 bahwa orang yang dengan sengaja tanpa hak melawan hukum melakukan tindakan berakibatnya terganggu sistem elektronik juga bisa, misalnya hacker yang merusak sistem suatu perusahaan gitu ya atau suatu pemerintahan gitu ya. Kemudian pasal 34 Undang-Undang ITE tahun 2008, setiap orang dengan sengaja tanpa hak melawan hukum memproduksi misalnya yang bajakan gitu ya, CD bajakan, itu juga bisa dituntut secara hukum. Kemudian pasal 35 Undang-Undang ITE tahun 2008 ya, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak melawan hukum, melawan manipulasi penciptaan, perubahan, penghilangan juga bisa dituntut secara hukum ya, phishing ya tadi ya seperti itu. Jadi untuk bisa menjadi perhatian kita semua, hati-hati di internet juga banyak orang jahat yang harus teman-teman pahami. Jadi sebelum itu kejadian, untuk bisa kita berhati-hati. Nah, ini contoh kasus undang-undang ITE di Indonesia ya, misalnya kronologis kasus Ahmad Dhani hingga vonis 1,5 tahun mengeluarkan ujaran kebencian sehingga mengakibatkan
dituntut ya dan dipenjarakan ya terlepas politik dan lain sebagainya. Saya harap mungkin teman-teman bisa memahami harus dewasa dan bijak dalam mengeluarkan statement apapun di internet atau apalagi bisa direkam, disebarkan ya kita bisa membahayakan kita ya. Kemudian jaring Superman is Dead ya terjerat Undang-Undang ITE juga. Nah, ini juga dengan ini ya dengan Ikatan Dokter Indonesia di Bali ya. Jadi mohon berhati-hati untuk kita semua dalam melakukan komentar apapun di internet. Kemudian juga mungkin teman-teman pernah dengar juga koin untuk Prita ya. Prita melakukan membuat postingan tertentu di internet, kemudian menyinggol ya Rumah Sakit Omni Internasional, kemudian akhirnya Prita dituntut secara hukum dan harus mengeluarkan denda berapa miliar gitu ya dan adalah muncul petisi koin untuk berita ya ini jadi ini mungkin 3 kasus yang mungkin menurut saya cari di internet dan menurut saya ini bisa jadi contoh buat teman-teman dalam mengeluarkan, memposting, mengomen, like dan lain sebagainya itu harus berhati-hati. Kita nggak mau ya kita baru misalnya masih status mahasiswa tiba-tiba masuk penjara gara-gara ujian kebencian. Ya sedih ya rasanya pasti kita kena masalah hukum. Jadi percayalah buat teman-teman lebih baik kita hati-hati untuk biar hidup kita aman, tenang ya. Kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang positif ya bisa membuat konten-konten yang positif, yang edukatif, entertaining gitu ya, sehingga bisa menghibur dan banyak followers, bahkan kita bisa cari uang juga jadi selebgram di TikTok ataupun di Facebook Pro ataupun kayak saya di YouTube seperti itu. Kemudian perhatikan tips berikut untuk melindungi data pribadimu ya. Yang pertama, minimalisir penyebaran data pribadi KTP nggak boleh disebar. Kemudian lagi jalan-jalan ke Singapura, foto tiketnya Jakarta Singapura naik Garuda Indonesia cekrek ada barcode-nya tiba-tiba diposting. Jalan-jalan dulu ya tiba-tiba hacker membaca dan bisa mencuri data-datanya seperti itu. Kemudian selalu update fitur keamanan di gawainya ya. Mungkin buat teman-teman pengguna Android ya sering sekali itu banyak juga harus hati-hati juga bisa menggunakan virus ya. Karena saya kenapa lebih senang menggunakan produk Apple ya, baik itu laptop ya, komputer ataupun smartphone karena memang lebih secure. Dan saya udah coba bandingkan ketika saya menggunakan Android ya, menggunakan Windows memang di produknya Apple ini memang lebih lebih aman ya. Menurut ini pengalaman saya ya, mungkin baru pertama menggunakan iPhone 3G pertama keluar itu iPhone 3G itu seingat saya keluar tahun 2008. Kemudian tahun 2009 saya beli iPhone 3GS waktu itu dan itu sejak itu saya sangat mencintai produk Apple dan menurut saya mereka lebih secure dan lebih aman ya. Makanya teman-teman pernah dengar ya, pernah lihat teman-temannya kenapa kok penipuan titik APK di WA itu kebanyakan di apa ya para korbannya adalah Android ya karena itu salah satu banyak yang mereka mengcreate itu berbasis untuk titik APK berbasis di Android. Kalau di apa di iOS ya mungkin di operating system atau di Macintosh mungkin OS-nya berbeda sehingga mereka nggak bisa running di sana ya titik DMG sama titik APK jadi berbeda nggak bisa running gitu ya seperti itu. Kemudian think before doing ya pertimbangan lebih banyak manfaat dan keburukan saat menyebar informasi. Nah ini ya jadi jangan gara-gara kita sentimen terhadap pilpres tertentu atau ke capres tertentu ya dan lain sebagainya ya. Jadi eh, dulu ada cebong dan kampret gitu ya, kemudian ada yang lain gitu ya. Oh, please mohon hati-hati ya. Tidak boleh menyebarkan informasi apapun yang menurut kita kita biasa aja ya karena berdasarkan emosi nafsu karena jagoan kita kalah akhirnya kita memposting yang aneh-aneh sehingga akhirnya kita bisa dituntut ya. Jangan seperti itu ya. Please karena teman-teman ini sudah mahasiswa dan teman-teman harus berpikir lebih dewasa secara jangka panjang. Jadi posting yang positif-positif ya, yang membuat teman-teman bisa bahagia, orang-orang di sekitarnya teman-teman bahagia. Jangan melempar ujaran kebencian ya, karena pada saat melakukan rekrutmen pun juga saya selalu kadang melihat profil seseorang itu dari media sosialnya ya. Orang ini seperti apa? Kita bisa melihat karakter orang itu juga somehow dari postingannya ya seperti itu. Jadi teman-teman
mahasiswa yang saya cintai, please hati-hati. Saya nggak mau mahasiswa yang saya didik ini sudah belajar cyber security, kena undang-undang ITE, dan itu juga jadi hal yang luar biasa ya. Ya buat yang teman-teman sekali lagi ya untuk menjadi perhatiannya. Kemudian jangan malas membaca syarat dan ketentuan sebuah aplikasi. Nah, ini mau download aplikasi Cindy misalnya atau si Lintang gitu ya, cari aplikasi biar nggak ngantuk misalnya gitu ya. Cari tiba-tiba download aplikasi sembarangan, tidak melihat bintangnya di Android, kemudian mendownload gitu ya. Dan akhirnya ternyata itu malware dan lain sebagainya sehingga Androidnya rusak, datanya hilang ya, foto-fotonya hilang ya, bahaya sekali. Nah, kemudian teman-teman, ini contoh ya modus di beberapa tahun kemarin ya. Jadi seolah merasa tersinggung dengan postingan kita di medsos, minta klarifikasi, klik link tertentu. Nah ya, ada juga yang Kak, ada paket Kak, tolong diklik linknya, posisinya bener nggak gitu ya. Tiba-tiba malware atau phishing dan lain sebagainya. Nah, ini contohnya ya, di kami juga sebagai operator layanan telekomunikasi di Indonesia milik bangsa, kami selalu berkomitmen untuk bisa mengkampanyekan internet sehat. Jadi hati-hati terhadap modus baru tipu-tipu, misalnya ya undangan nikah digital titik APK, foto paket titik APK, bukti transfer, tagihan internet, link lowongan pekerjaan titik APK, surat tilang. Ya, ini mohon berhati-hati ya, karena ini bisa mengakibatkan kita kehilangan data-data penting ya untuk seperti itu. Oke, saya pikir cukup rekan-rekan semua untuk materi hari ini terkait bagaimana Undang-Undang ITE, aspek legal cyber security yang menjadi concern kita di dunia digital, bahwa kita harus bisa memahami aspek digital, kemudian tadi strategi tipu-tipu para hacker ya. Jadi teman-teman harus bisa memahami agar kita tidak malah menjadi korban seperti itu ya. Nah, untuk tugas minggu depan, tugas pertemuan 10 ini adalah teman-teman cukup mencari ya 10 kasus undang-undang ITE yang pernah terjadi di dalam dan luar negeri, silakan. Nanti dijelaskan misalnya satu kasus satu slide dijelaskan, misalnya ada perusahaan apa ya, dijelaskan profilnya, penipunya segala macam. Nanti teman-teman jelaskan seperti biasa dalam bentuk PowerPoint dan dimasukkan videonya teman-teman dan diupload di YouTube seperti biasa. Untuk minggu depan yang beruntung untuk presentasi adalah Rido Bima Saputra dan Muhammad Adi Ardianur ya, untuk bisa present di kelas. Semoga berarti karena presentasinya minggu depan itu kita libur, tanggal 1 hari buruh, jadi di tanggal 8-nya di minggu depannya lagi untuk present. Silakan, masih banyak waktu. Tugasnya seperti biasa di submit di Rabu depan tanggal 30 April. Jadi teman-teman tugasnya tetap cuman deadline-nya cuma 1 minggu di link biasa. Jadi mohon untuk bisa mensubmit tugasnya tepat waktu seperti itu ya. Rido dan Muhammad Ardianur silahkan disiapkan dengan baik. Seperti biasa tugasnya seperti ini, dijelaskan dalam bentuk PowerPoint, mukanya kelihatan menjelaskan dan teman-teman silahkan jelaskan slide by slide-nya 10 kasus terkait kasus yang berhubungan dengan Undang-Undang ITE ya, seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai saat ini rekan-rekan semua? Mungkin ada yang mau ditanyakan untuk perkuliahan hari ini, sore ini. Kalau nggak ada, saya izin absen dulu buat teman-teman semua. Sebentar ya. Oke, oke, untuk absennya saya coba absen dulu rekan-rekan semua untuk hari ini di pertemuan. Nah, ini untuk tugasnya silakan diinput di link tugas sheet ke-10 ya. Rekap tugas 10 silakan seperti biasa dibuat dan deadline-nya jangan lupa di hari Rabu tanggal 30 April sebelum jam 5 sore. Nanti saya kunci di jam 5 sore ya, sebelum jam 5 sore. Oke. Untuk absen yang pertama hari ini tanggal 24 April 2025 pertemuan ke-10. Lintang Ayu ada? Hadir, Pak. Thank you Raka.
Hadir, Pak. Kemudian Ridho, Hadir, Pak. Muhammad Ardianur, apa ya? Muhammad Ardianur, apa? Billy, Hadir, Pak. Hisham, Hadir, Pak. Safina, Hadir, Pak. Cindy, Hadir, Pak. Putri Wahyuni, Putri, Alpa ya? Hadir, Pak. Pak Putri. Oke, oke. Aldila, Hadir, Pak. Pinky, Pinky, Alpa ya? Safina, Safina Alpa ya? Rahima, Hadir, Pak. Hadir, Pak. Safina hadir. Rahima, Hadir, Pak. Rehan, Hadir, Pak. Gilbert, Gilbert Alpa, Oriza Sativa, Hadir, Pak. Ardi Ramadan, Hadir, Pak. Azahra, Hadir, Pak. Mario Immanuel, Hadir, Pak. Zaki, Hadir, Pak. Ade Silviana, Hadir, Pak. Nurhayati, Hadir, Pak. Ilham, Hadir, Pak. Saria, Hadir, Pak. Bayu, Hadir, Pak. Afifa, Afifa Alpa ya? Nanda, Hadir, Pak. Ahmad Yogi, Delta, Hadir, Pak. Agung, Hadir, Pak. Cleopatra Manik, Alpa Hadir, ya? Pak. Oh ada. Imam Faris, Alpa, Sabrina, Sabrina, Hadir, Pak. oke, Jihan, Hadir, Pak. Nanda Gita, Hadir, Pak. oke. Oke, baik. Saya pikir cukup untuk sore hari ini. Kalau memang ada yang mau dipertanyakan, saya persilahkan. Kemudian untuk materi PowerPoint hari ini, PDF-nya saya akan share di WA Group. Tugasnya silahkan dibuat dan di minggu depan saya minta maaf karena libur, tanggal merah, jadi teman-teman bisa beristirahat, bisa jalan-jalan, bisa menikmati ini ya, work-life balance dan lain sebagainya. Kemudian untuk tugasnya silakan dibuat dan yang presentasi minggu depan silakan disiapkan ya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Semoga saya bisa menuntaskan ke-16 pertemuan ini dengan baik. Saya minta maaf sekali lagi telat tadi karena bukan saya sengaja tapi memang karena saya harus present. Kalau mungkin nggak present mungkin saya bisa lanjut mulai ya. Cuman karena tadi saya harus menyampaikan informasi penting ke meeting pusat, jadi saya harus menyampaikan ya. Saya minta maaf sekali lagi atas keterlambatan hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore semuanya. Terima kasih ya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih.